Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Ngopi Dulu. Di sini kita akan membahas cara pasang gearbox untuk settingan speed NASCAR. Sebetulnya kalau bicara gearbox itu cukup rumit teman-teman, karena ini mempengaruhi kerapatan dan kerenggangan gear. Speed NASCAR itu kan memakai gear langsung ya teman-teman ya. Jadi antara gear pinion dinamo dengan gear roda ini itu nggak boleh terlalu rapat dan nggak boleh juga terlalu renggang. Jadi dia harus ngepas. Nah, caranya seperti apa tuh? Step-stepnya nih kita kupas. Ini depan kita sudah ada gearbox lamanya nih. Jadi tadi tabrakan karena nggak diikat dia mental dan patah nih teman-teman. Nih. Jadi kalau begini udah nggak bisa dilem, harus ganti aja, dan lagi pula murah gearbox. Ini kita kupas dulu ininya teman-teman ya. Kita buka dulu. Ini terminal perak dilapis emas dia. Tapi emasnya udah disepuh aja sih. Udah luntur karena sering kena semprotan dan gesekan mungkin. Ininya yang mahal nih teman-teman, macam-macam dari 40.000 sampai 70.000. Terminal perak di sini yang mahal teman-teman nih, dari sebuah mesin NASCAR itu. Salah satu komponen yang mahal lah menurut saya mah. Yang pertama kita siapin itu nih gearbox baru nih. Apa aja sih yang dipotong? Ini kalau saya pribadi nih ya, settingan saya. Saya nggak maksa teman-teman untuk nyeting seperti saya. Kalau punya ada yang lebih simpel silahkan. Kalau saya itu yang pertama ini stepnya nih, potong. Ini dengan tang potong lancip 1. Ini udah nih teman-teman ya, belakangnya nih kita potong ininya. Kita kupas semua ilmu-ilmu NASCAR biar makin banyak peminatnya. NASCAR itu rumit teman-teman. Ini dipotong lagi nih. Ini kita potong sejajar dengan si ini nih. Nah ini nih kita ratakan. Dah, ini boleh dipotong boleh enggak nih teman-teman nih, bagian ini nih. Ini boleh dipotong, misalnya dipotongnya seperti ini nih, boleh, enggak juga nggak apa-apa begitu. Karena ini nanti menghalangi masuknya ganjelan kertas atau amplas, nanti saya jelaskan lagi nih. Terus yang ketiga ini dipotong teman-teman. Ini dipotong, boleh dihabiskan sampai bawah, boleh disisakan. Kalau saya pribadi saya habiskan sampai bawah teman-teman. Nih, nah saya ratakan begini nih. Nah sudah. Ini kalau sudah, ada juga yang perlu kita kikir, yaitu si lancipnya ini nih teman-teman nih. Nih, tunjukkan ini dikit ya. Ini bagian si cantelan ini nih, ini kita kikir sedikit, gunanya biar nanti keluar masuk itu nggak terlalu berat. Nah ini saya kikir sedikit aja.
dibikin supaya nggak lancip begini teman-teman nih, agak tumpul gitu. Ini kan lancip, dibikin tumpul nih, saya kikir dulu. Nah ini sudah nih. Nah yang kemudian ini kan saya menggunakan gear 16. Nah ini settingan sebelumnya sudah saya kasih amplas di sini ya teman-teman nih, karena biar gear agak ngedorong ke depan begitu. Kalau nggak pakai ini dia terlalu rapet, gear sama gear itu terlalu ketemu begini teman-teman nih, jadi berat, dia jadi berat gitu. Makanya kita renggangkan sedikit. Ini kemudian itu setelah ini dikasih amplas, ini kan kita masukkan nih ya, kita tes dulu. Nah dia jadi berat di sini teman-teman nih, dia mentok. Tuh mentok, melihat kan ya. Supaya nggak mentok, bagian sini kita kikir lagi teman-teman nih. Nih bagian ini nih, bagian ini kita kikir sedikit aja, kita sesuaikan dengan ketebalan ini. Ini saya kikir dulu nih ya, ini sebelumnya seperti ini saya kikir. Nah ini masih terlalu rapat teman-teman, kikir lagi. Nah, kita tes lagi ya. Nah dikit lagi aja nih, ini masih kena nih teman-teman nih. Tuh masih belum masuk dia, jadinya belum masuk dia. Kalau udah pas dia masuknya enak teman-teman tuh. Bentar. Nih kita kikir bagian ininya nih. Ini kita potongnya teman-teman ya. Biar si amplasnya itu bisa masuk. Masih. Dikikir lagi ya teman-teman nih. Nah ini sudah nih, kalau udah pas itu dia ngunci di sininya nih, masuknya juga pas dia. Kalau udah pas tuh kayak begini tuh, keluar masuknya enak teman-teman. Nah ini juga bisa dipotong nih bagian sininya dia. Kalau terlalu dekat dengan as dia bisa mentok nih teman-teman nih. Nih bagian sininya sedikit aja nih dipotong. Kelihatan ya. Nah
Ini settingan saya ya. Kalau teman-teman punya senior yang settingannya berbeda ya mohon maklum aja. Beda tangan, beda kepala ya beda settingan. Oh iya, ininya dikikir juga nih teman-teman nih, sedikit aja nih. Gunanya biar dia bisa maju mundur begini si gearboxnya, nanti maju mundur begitu. Untuk penyesuaian gear. Yang saya bilang tadi, dia nggak boleh terlalu rapat dan nggak boleh terlalu renggang. Ini gearboxnya merek HJH, sasisnya HJH juga. Nah ini udah pas nih teman-teman, ini udah enak nih. Nah kemudian kalau saya bagian sininya saya potong juga nih teman-teman nih. Saya potongnya tuh, ini kan ada garis nih, kalau diperhatikan tuh ini ada garis teman-teman nih. Nih pas garis ini saya potong. Nah kemudian saya potong begini lagi. Nah tuh, rapiin dikit dengan cutter. Nih udah rata. Kemudian ininya kita amplas sedikit nih, kita amplas sedikit. Udah kasar sedikit. Itu gunanya buat memperkuat nanti. Kita main lem juga di sini. Nah, kita main lem nanti di sini nih. Ini dikesetkan juga. Pakai cutter aja dikerok. Udah oke. Nah ini untuk terminal peraknya, kita bersihkan dulu sedikit nih, ada bekas-bekas lem. Nah kemudian kita coba pasang terminal peraknya nih. Ini kita pasang. Ada yang masangnya pakai lem ibon. Kalau saya tuh masangnya pakai ini teman-teman, pakai 3M. Nah caranya itu, ini kita taruh di sini di atas. Nah kemudian yang satu lagi kita taruh di sini dulu teman-teman nih. Tuh, kalau teman-teman punya cara lain silahkan. Kemudian kita gunting. Nah ini kita rapihkan aja nih cetakannya nih teman-teman, itu sesuai aja sama ini. Kalau saya begini cara masangnya. Kalau pakai ibon sih kuat, tapi kotor gitu ya, menurut saya kotor. Ini sudah. Ini satu lagi kita rapihkan ininya nih, 3M nya. Nah kalau sudah rapi begini nih teman-teman nih, ini dikerik dulu teman-teman nih, dikasarin dulu biar rekatannya lebih ini gitu, lebih merekat. Kalau ini menurut saya teman-teman ya. Nih
bagian nanti yang nempel di 3M itu, kalau saya kasarin dulu semuanya. Biar lemnya lebih nempel. Nah, kemudian kalau sudah nih, jangan dibersihin teman-teman. Nanti ini akan jadi perekat lagi gitu, serat-serat si lem gitu. Ini kita buka dulu nih. Kita buka. Ini kita masukkan. Kita masukkan. Kemudian kita kasih lem sesuai jalurnya teman-teman. Nih. Tuh. Sesuai jalurnya kita kasih lem dulu, lem Korea. Nah, kemudian kita tempelkan ini. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan lagi nih teman-teman, biar padat dia. Sampai kering aja, tungguin. Paling 10 menitan dia akan kering dia. Ambil ditiup-tiup. Semua bagian ditekan-tekan teman-teman, biar dia ngepres. Kita tunggu kering dulu ya. Nah, ini udah kering ya teman-teman ya. Tuh, sudah kering. Udah kencang dia rekatannya. Nah, kemudian satu lagi. Ini satu lagi kita kupas dulu. Nah, kemudian kayak seperti tadi teman-teman. Nah, ini kan saya luruskan lagi nih terminal yang mengarah ke baterainya. Ini tinggal pojokin aja nih sampai pojok dulu. Ini tangan kita nih yang bawah nih tuh, langsung aja tekuk dulu teman-teman. Nah gitu, sudah gini kan dia ngunci nih karena udah ditekuk. Kita lem dulu di sininya teman-teman. Kita kasih lem. Nah, kemudian kita tekuk lagi teman-teman. Tuh. Kita dorong pakai tang seperti yang pertama tadi. Sampai kering nih. Kita tahan ya sampai kering. Hati-hati nanti ininya kena lem nih. Kalau ini kena lem nanti harus dikerok dulu nih teman-teman nih. Kalau ini kena lem dua ini, bagian yang mengarah ke baterainya itu harus dikerok dulu atau diamplas sampai bersih. Kalau enggak nanti mobil enggak hidup, enggak nyala. Karena penghantarnya kehalang. Kita kupas semua biar anak-anak NASCAR banyak peminatnya seperti STB, STO. Kalau saya analisa gitu ya, kenapa dari pemain-pemain baru nih, kenapa yang digemari itu STB, STO? Karena nggak ribet. Karena nggak ribet ya begitu-gitu aja, dan ilmunya nggak ada yang disembunyikan teman-teman. Memang pabrik menciptakan seperti itu ya, langsung main aja pasang baterai. Tapi kalau NASCAR itu, contohnya dari gearbox aja ini, ada beberapa bagian yang harus dipotong dulu. Itu cara masangnya. Memang ini pure pakai otak ini. Kalau menurut saya tuh NASCAR tuh memang harus pakai otak. Nggak cukup kalau cuma menang duit aja, nggak cukup menurut saya. Harus pakai kreativitas, berperan juga di dunia NASCAR tuh. Bukan yang utama ya teman-teman ya. Kalau duit itu bukan yang utama di NASCAR. Mungkin kalau di STB, STO duit yang utama. Siapa yang banyak duit dia yang menang, bisa dibeli dinamo paling mahal.
Tapi kalau di NASCAR nggak begitu. Itu dia tadi saya bilang teman-teman, kenapa peminatnya kurang, karena senior-seniornya nih yang pertama banyak yang pensiun gitu. Karena waktu dari 2002-2005 itu waktu booming-boomingnya NASCAR, kalau dipikir sampai sekarang tuh usia-usia pemain lama mungkin udah kepala 4 senior-senior sekarang. Senior yang dulu-dulunya juara-juaranya gitu. Nah, ini kita tahan lagi nih sampai kering aja. Nah, kalau sudah nih, ini kan tadi sudah dikerik nih teman-teman nih. Nih. Nih, ini kan tadi sudah dikerik. Udah keset nih pastinya. Ini riskan, ini suka pecah di entah di sini atau di mana gitu. Ini sering retak teman-teman. Kalau saya itu saya perkuat dengan fiber ini, pakai fiber. Saya pasang dari sana nih. Makanya ini saya papas, saya potong gunanya itu untuk ini teman-teman tuh. Jadi dari ujung sampai ujung full saya tutup ke sini. Begitu. Ini kan masih ini ya. Nanti kita gunting lagi nih, kita ukur dulu. Nah, ini yang dipotong nih. Yang pertama kita potong begini dulu, sesuai panjang lebarnya gearbox. Ini kita potong gearboxnya segini. Nah, ini kemudian kita potong segini nih teman-teman nih. Dari sini sampai kemari aja langsung lurus. Untuk memperkuat si gearbox ini fungsinya. Nah, kalau saya tuh motongnya begini teman-teman nih. Ini agak ke bawah. Agak ke bawah. Kemudian lurus lagi. Nah, kita pasang begini nih teman-teman. Ini kalau settingan saya ya. Saya nggak menganjurkan teman-teman harus ngikutin saya. Kalau saya seperti ini masangnya. Kalau teman-teman punya yang lebih simple, lebih keren, lebih praktis, oke, ya silakan aja, kita saling share aja teman-teman. Gunanya nih video ini dibuat tuh sebetulnya, jujur aja nih, saya kembali ke Tamiya, saya pikir anak-anak NASCAR pada kemana nih yang dulu rame. Padahal dulunya di mana-mana main NASCAR kita tuh. Dan saya tanya anak-anak STB kenapa gak main NASCAR. Rumit om, ribet om, mahal om, pada bilang begitu sama saya. Memang kalau saya ketemu senior tuh nggak semua senior baik sama ilmu teman-teman. Banyak juga senior yang bentar-bentar duit gitu. Saya bilang apa-apaan begini, nggak mendidik juniornya gitu. Bentar-bentar duit. Ya, payah juga dah. Makanya disitulah menurut saya tuh setelah saya analisa kenapa NASCAR nggak berkembang ya, karena salah satunya seniornya pada pelit ilmu. Kalau menurut saya gitu ya. Terserah kalau punya pendapat lain. Nggak mengajarkan juniornya. Nah, ini kalau udah nih kita lem nih teman-teman. Kita lem sedikit aja dulu. Kalau untuk ngerapihin gampang nanti. Sedikit dulu. Nah, kita pasin di lekukan ini nih teman-teman. Ini di lekukan ini, kalau saya begitu. Tuh.
Nah, saya perkuat lagi. Nanti kalau udah pas, kita tahan, kita lem dari bawah sini teman-teman. Tuh, dari lubang ini kita dimasukin lem. Nah, ini kan masih renggang nih ya. Ini masih renggang. Yang penting nih bagian beloknya udah ketemu nih. Kita lem lagi nih di sini yang rawan patah nih, harus agak banyak lemnya. Tapi makanya dikit-dikit aja dulu, nanti timpah lagi gitu. Nah, ini kita tunggu sampai kering teman-teman. Nah, ini udah kering teman-teman ya. Udah kering, udah rapi. Nah, sekarang itu kita coba pasang dinamo dan gear. Oh iya, satu lagi. Kalau tabungnya tabung long dan sudah disolder, misalnya seperti ini nih. Kalau standarnya itu si mangkok bearing ini nggak muat ke sini. Nih di lubang ini. Kita harus dibesarkan sedikit lubangnya. Nah, cara ngebesarinya kalau saya pakai gunting aja teman-teman, pakai gunting. Ini kita putar aja. 1, 2, 3, udah selesai. Gitu aja sih. Jadi rata dia, nggak pakai kikir. Kalau kikir sedikit 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 gitu. Kalau pakai gunting diputar gitu dia semuanya kena. Nah, kemudian kita pasang nih, kita pasin udah muat belum. Kalau belum muat nanti kita gedein lagi lubangnya. Kalau dia nggak muat, si bagian plastik ini dia akan ngedorong keluar nih teman-teman. Dan ini nggak tembus nih dia. Nah, kalau sekarang ini kan udah tembus nih, udah pas tuh. Nah, berarti dia udah muat dia. Nih begini teman-teman nih. Ntar saya ambil gearnya dulu sebentar. Kita pasang gear, kita sekalian setting gear. Nah, ini dinamanya kita pasang di dalam gearbox. Nah, kita coba dulu deh, jangan pakai gear ya. Kita coba jangan pakai gear dulu. Nah, ini ada satu lagi nih teman-teman nih. Kalau dia masukinnya keras begini beresiko patah. Nih si ininya nih. Ini saya tunjukin dikit. Nah, kalau ini takut patah nih, ini paling riskan kan nanti. Itu ngakalinnya dia harus lurus nih teman-teman. Standarnya dia lurus. Nanti dibukanya keras. Kalau ini terlalu lurus, makanya kita bakar dikit teman-teman. Nah, kita bengkokkan sedikit aja. Biar nekuk dia. Nah, sudah. Ini kan anget dia nih ya. Kita semprot aja biar dingin. Biar permanen bentuknya. Nah, nanti kita lapisin lagi nih biar kuat, biar nggak gampang patah. Tapi sebelumnya tuh itu terakhir sih saya biasanya kalau ngelem ini nih. Pelapis. Kita pasang dulu dinamonya teman-teman. Nah, kalau sudah oke seperti ini udah oke. Coba kita masukkan ke mobil. Nah, ini mantep nih, udah kenceng.
Ini kalau dibukanya keras, nanti dikikir lagi. Tuh, kalau ini udah nggak keras nih teman-teman, ini udah gampang bukanya. Coba sekali lagi ya. Tuh, ini kita dorong. Tuh, udah enak dia. Kalau masih keras, dikikir lagi bagian ininya nih. Nih, coba kelihatan gak ya? Ini nih. Nih bagian yang agak tajamnya dikikir begini nih, set gitu tuh, biar nggak terlalu tajam, nggak terlalu ngunci dia gitu. Nah kemudian kita ikat pakai karet, kita ikat nih pakai karet teman-teman dinamonya, biar si brush dengan terminal itu padat gitu dia. Karena mobil NASCAR tuh mulai dari terminal sampai dengan ke brush itu dia harus padat si baterainya. Kalau brush agak renggang, nggak boleh terlalu padat kalau brush, malah nantinya berat. Nah kalau dikaretin itu nih ada yang di sini, ada yang di tengah di sini nih teman-teman nih. Nih ditaruhnya di tengah. Tapi kalau saya sih di sini sukanya, lebih pede di sini aja saya. Nah ini sudah, sambil dibersihkan nih teman-teman nih. Ininya nanti diamplas aja pelan-pelan biar putih lagi dia bekas-bekas lem itu. Ini kita pakai amplasnya amplas 500 di terminal, di apa namanya, di material cuma 10.000 di toko material daerah rumah saya ya. 10.000 tuh 1 meter, saya pakai itu biasanya. Kita rapihkan lagi nih. Nah kalau sudah kita tes pakai baterai teman-teman ya. Oh ya ininya nih, ininya biasanya suka saya bersihin juga kalau habis ganti gearbox, kalau habis ngelem gitu, takutnya dia kena lem. Si peraknya nih ya diamplas dikit aja. Nah saya ambil baterai dulu teman-teman. Kita tes ya. Nah ini udah oke nih teman-teman ya gearboxnya nih. Sekarang kita ikat, nanti kita tes. Nah kalau sudah kita tes nih, udah masukin baterai. Nah udah oke, mesin udah nyala, ini terminal udah hidup. Sekarang kita kasih gear, kita masukkan gear. Tapi sebelumnya kita kasih abu rokok dulu teman-teman. Nih biar keset tuh kita kasih abu rokok dulu lubangnya. Hati-hati dia masuk ke bearing tabung. Nah kalau udah begini tiup aja nanti biar nggak apa namanya, nggak masuk ke sela-sela tabung sini teman-teman, ke bearingnya. Kalau sudah kita tes di sini nih finalnya nih teman-teman nih, muat apa enggaknya tuh. Nah ini masih belum nyampe nih, berarti harus kita kikir lagi nih teman-teman. Ada yang harus kita kikir nih, nggak kena gearnya nih. Tuh ini kan gear 28, yang ininya 16. Kalau ini nggak nyampe, bagian sininya tuh yang tadi kita kikir lagi.
Nih bagian sininya nih. Ini kita kikir lagi nih. Ntar ya. Sambil kita coba masukin baterai, dia ngedorong ke belakang harusnya si gearboxnya tuh. Sambil kita tes, kalau belum nanti kita kikir lagi dikit. Nah ini udah masuk nih teman-teman nih, berarti udah pas dia tuh. Ketika si baterai masuk, gearboxnya mundur ke belakang, jadi baterai masuk, gearbox mundur gitu. Tinggal diikat baru rest. Itu udah oke nih teman-teman. Coba ya tarik ya, kita tarik ya. Oh udah gacor ini. Gearbox yang baik tuh, yang paling bagus tuh ketika diputar ini, nah dia nggak ikut muter tuh. Tapi ketika dimasukkan baterai keduanya, dia akan mundur. Itu yang bagus. Settingan terbaik ya seperti itu untuk gearbox NASCAR. Cukup ya teman-teman ya, tips untuk cara pasang gearbox di NASCAR seperti itu. Ini fungsinya selain untuk penguat, untuk aerodinamis juga teman-teman. Sekian dari saya. Kalau suka silahkan teman-teman like, subscribe, biar nanti kita ulas lagi semua rahasia-rahasia di dalam NASCAR. Kalau ada senior yang pelit-pelit ilmu, jauhin aja teman-teman, saran saya. Nggak usah dianggap. Sekian, terima kasih. Ayo kita main NASCAR lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.